Selamat malam, saya Nicholas Limanurung dengan NIM 1322052, Prodi Teknik Elektro. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas bagian C pada TP Modul 1, Praktikum EL RE Luring. Pada tugas bagian C ini, saya akan mengunjungi halaman yang tertera pada soal ini dan mempelajari simulator pemakaian osiloskop dan generator sinyal yang ada pada halaman tersebut. Dengan tujuan untuk memberitahu cara mengusik sinyal yang dihasilkan sinyal generator, fungsi semua tombol dan selektor pada sinyal generator, fungsi semua tombol dan selektor pada osiloskop, dan maksud dari false diff dan time diff pada osiloskop, dan mendemokan pembacaan output sinyal generator pada minimal 3 frekuensi berbeda, order ratusan kilohertz, dan hertz, dengan ketiga bentuk sinyal yang ada, cara mengeset vertical pulse, horizontal pulse, dan agar didapatkan grafik pembacaan yang bagus pada layar osiloskop yang memungkinkan pengamatan melakukan analisis pada sinyal yang dimati. Jelaskan setting yang dilakukan serta hasil pembacaan pada layar osiloskop. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke halaman yang tertera. Ini halamannya. Untuk yang pertama saya akan melaksanakan set sinyal yang dihasilkan oleh sinyal generator. Nah, pada generator terdapat 3 input sinyal waveform berbeda, yaitu ada sinusoidal, ada gergaji, dan ada persegi. Nah, untuk mengganti waveform ini kita hanya perlu menekan waveform apa yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan input sinyal sinusoidal dengan contoh frekuensi 10. Kalau kita ingin menginginkan waveformnya itu berbentuk gergaji, dengan ditekan. Kalau kita ingin menginginkan persegi, gitu. Dan untuk kedua saya akan menjelaskan tentang tombol dan selektor pada sinyal generator yang ini. Nah, untuk generator sendiri memiliki banyak tombol ya. Untuk terdapat frekuensi select, waveform select, frekuensi multiplier, DC offset, dan amplitude. Nah, untuk frekuensi select terdapat 1 yang mengartikan frekuensinya itu bernilai 1 Hz, bisa dilihat pada grafik di atas ataupun grafik di osiloskop akan berubah-ubah seiring dengan berubahnya frekuensi yang saya tekan. Ketika 10 akan berubah menjadi berikut, ketika 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Jadi frekuensi ini salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk dari gelombang yang akan ditampilkan di osiloskop. Begitu juga dengan frekuensi multiplier yang artinya pengali pada frekuensi ini. Jika kita membuat 1, kita menginginkan frekuensi bernilai 2. Jadi kita tinggal men-setting multipliernya sebesar 2. Nah, ini merupakan sinyal dengan frekuensi 2. Nah, kalau kita ingin 5, ini merupakan sinyal dengan frekuensi 5. Kalau kita ingin 50, kita hanya tinggal men-set frekuensi sel itu 10. Yang artinya 10 dikali 5 bernilai 50. Bisa dilihat pada osiloskop dan pada sinyal di atas. Ini 500, 1000, 500, 5000, 50.000, dan 500.000. Untuk sekarang mari kita set ke awal, yaitu frekuensi multiplier itu 1. Sementara DC offset berfungsi untuk menaikkan sumbu horizontal dari gelombang itu sendiri. Seperti ini. Nah, ketika kita menaikkan voltnya sebesar 4, gelombang akan naik ke atas, bisa dilihat. Sementara kalau kita buat semakin turun, gelombang akan turun. Nah, ini sama saja seperti yang ada pada
koordinat Kartesius. Nah, ketika Y sama dengan mx tambah C. Nah, konstanta C itulah yang mewakili DC offset ini. Ketika bernilai negatif, grafiknya akan turun. Ketika bernilai positif, grafiknya akan naik, begitu. Di sini juga terdapat amplitude yang menyatakan amplitudo dari gelombang sinyal ini. Nah, untuk gelombang sinyal ini dia memiliki amplitudo sebesar 4. Nah, ketika kita buat amplitudo sebesar 1, grafik akan semakin kecil. Jadi dilihat grafik akan semakin kecil dengan nilai periode yang sama. Hanya saja amplitudonya jarak antara lembah ke gunung itu semakin tipis. Sementara kalau kita lebarkan, jaraknya akan semakin lebar, begitu. Untuk sekarang mari kita men-set amplitudo sebesar 4. Nah, untuk soal nomor 3, semua tombol yang dan selektor pada osiloskop. Nah, pada osiloskop terdapat vertical pose dan horizontal pose, false diff dan time diff, trigger dan edge. Nah, untuk vertical pose sendiri ini berfungsi untuk menurunkan grafik sumbu X. Grafik orientasi dari sumbu X semakin turun, maka sinyal pada osiloskop akan semakin turun juga. Begini. Dan kata lain, kita menggeser orientasi dari sumbu X ke arah yang ingin kita tentukan, begitu. Nah, begitu juga dengan horizontal pose. Artinya kita menggeser orientasi dari sumbu Y ke area yang kita tentukan. Kalau kita ingin ke kanan, gelombang akan bergerak ke kanan, ketika kiri, gelombang akan bergerak ke kiri, dan begitu seterusnya. Itulah fungsi dari vertical pose dan horizontal pose. Nah, untuk edge sendiri, rising dan falling, nah ini menyatakan bahwa osiloskop membaca gelombang pada saat dia jatuh, falling. Ketika rising, artinya osiloskop membaca gelombang saat dia itu rising. Nah, untuk trigger sendiri, dia ini untuk membantu kita dalam menstabilkan gelombang, agar kita bisa memudahkan kita dalam membacanya ke titik semula. Bisa dilihat, trigger dapat mengubah orientasi dari gelombang itu. Karena di sini juga ada tombol on off, yang artinya kalau kita menekan off, osiloskop akan mati. Ketika kita menekan tombol on, osiloskop akan hidup. Nah, untuk soal nomor 4, maksud dari false diff dan time diff. Nah, untuk false diff sendiri itu menyatakan besarnya tegangan volts per satu box yang ada di osiloskop ini. Contohnya saja, dengan amplitudo 4 dan false diff-nya itu 2, jadi gelombang hanya memerlukan 2 box supaya memungkinkan gelombang menuju amplitudo sebesar 4. Tapi kalau kita mengeset false diff-nya itu 1, artinya satu box yang ada di osiloskop mewakilkan 4 volt, begitu. 4 volt. Jadi kalau kita buat 1, amplitudo dari tegangan ini memerlukan 4 box agar supaya dia mencapai 4 volt. Seperti di gambar, lihat semakin tinggi dan gelombang memerlukan 4 box agar supaya bisa mendapatkan amplitudo sebesar 4 volt. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Nah, untuk time diff sendiri, dia itu menyatakan besarnya waktu dalam satu box di osiloskop. Nah, kalau kita buat time diff-nya 1 dengan frekuensi select 1, . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
begini. Nah, ini menyatakan satu periode akan terbentuk dalam 1 sekon. Nah, kalau setengah, artinya dia memerlukan 2 box begitu. Karena satu box ini menyatakan setengah 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 detik, sementara dia memerlukan satu detik akan mencapai satu periode, dan begitu seterusnya. Itulah fungsi dari postdiff dan timediff. Dan untuk soal nomor 3, menimbulkan pemecahan output sinyal kita pada minimal 3 frekuensi berbeda. Nah, mari kita coba dengan frekuensi 1, waveform sinusoidal, voltdiff bernilai 5, bisa bernilai 5, lalu frekuensi multiplier 1, DC offset 0, dan amplitude 4, dan timediff bernilai 1. Lalu ini bentuknya kalau gergaji. Bisa dilihat pada osiloskop, dan ini bentuknya jika sinyalnya persegi. Baiklah, sekarang saya akan mendemokratikan frekuensi 1000 yang bentuk sinusoidal, frekuensi multiplier 1, DC offset 0, amplitude 4, voltdiff-nya itu bisa kita buat 5, sementara timediff-nya mari kita buat 1 meter, 1 mili. Maaf, 1 mili. Oh, maaf saya. Bisa dilihat di osiloskop. Ini bentuknya kalau gergaji. Ini bentuknya kalau persegi. Sementara jika 100.000 bisa dilihat di osiloskop. Ini bentuknya persegi, ini bentuknya gergaji, dan ini bentuknya jika sinusoidal. Sekian tugas bagian C saya untuk tabel 1. Terima kasih.